Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Seperti yang saya bilang, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang cocok, kurang serak, udah skip aja. Nggak usah berlama-lama mendengarkan, nanti bete sendiri ya. Sampai ada yang bilang, Mbak jangan isinya nasihat dong, fokus ke ramalan. Jangan salah. Lebih banyak kartu itu kalau kita angkat sebetulnya berisi dengan nasihat, petunjuk. Jadi kalau melulu tentang kamu nanti begini, itu malah nakut-nakutin. Nanti yang ada komen di bawah cuma syirik, musyrik gitu ya. Udah pokoknya kalau nggak cocok skip aja ya. Nggak usah berlama-lama, nanti bikin naik darah, bikin kesel, bete gitu ya. Oke, dan seperti biasa jangan lupa like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Dan buat yang mau konsultasi private secara langsung berbayar, Anda bisa kontak Mbak Tati, tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya di WhatsApp 087885001208. Oke, dan jangan lupa setiap Sabtu dan Minggu malam Anda bisa menyaksikan Take Me Out Indonesia. Tayangan ini ada di GTV atau Global TV. Saya hadir sebagai fortune teller yang mencocokkan kemungkinan ada chemistry antara single man dan single ladies lewat kartu tarot, lewat wajah, lewat sekuntum bunga, lewat garis tangan. Pokoknya ditunggu ya, jangan lewatkan tayangannya jam 21.45 waktu Indonesia Barat ya, jadi malam. Oke, kita akan ambil 12 kartu yang mewakili message untuk terlihat seperti apa kemungkinan peruntungan Anda atau hoki Anda di hari ini ya. Ini yang pertama Aquarius, kemudian Pisces, lalu Aries, saya jejer gini aja deh. Ini adalah Taurus ya. Dan ini Gemini, lalu ini Cancer, ini Leo, ini adalah Virgo. Lalu ini adalah Libra, kemudian Scorpio, kemudian Sagittarius, lalu Capricornus. Oke, saya geser. Siap, kita lihat, tak perlu panjang kata. Yang pertama, Aquarius. 3 piala, ada undangan, ada acara, mau kumpul, mau ada acara diskusi atau pertemuan yang membuat Anda happy. Pokoknya persiapkan segala sesuatunya. Mungkin hari ini baru sempat ada acara dan Anda hari ini menyambung silaturahmi yang jarang banget bisa kumpul, jarang banget bisa ketemu ya. Ada undangan pesta, persiapkan untuk tampil seperti apa. Ada undangan ulang tahun, sudah beli belum kadonya gitu ya. Atau mungkin ada kumpul-kumpul sekedar ya kayak hangout gitu sama teman, sama sahabat. Semoga bikin semangat dan Anda bisa mempersiapkan segala sesuatu untuk sebuah langkah besar di hari-hari berikutnya. Kemudian untuk asmara berpasangan, ini simbol Anda ingin memanfaatkan dengan baik quality time dengan pasangan, quality time dengan orang yang Anda cintai, menikmati suasana hari ini dengan happy. Nggak usah kesal, nggak usah ribut, nggak usah marah, itu rugi banget. Kalau hari ini bisa bersuka cita dengan orang yang Anda cintai, pergi ke satu tempat atau ngobrol yang santai tentang banyak hal yang bisa membuka wawasan pemikiran Anda dan berusaha berdua meningkatkan kualitas dari hubungan, kenapa tidak ya. Untuk asmara lajang,
Kalau memang ada peluang Anda bisa makin akrab dengan seseorang yang selama ini membuat Anda berdesir-desir, wah ini peluang ya, gunakan dengan baik supaya bisa makin mengenal dia. Untuk yang memilih tetap sendiri, nggak ada masalah, happy-happy sama teman ya, sambil diskusi apa saja yang sedang Anda lakukan. Mungkin lagi mau bikin usaha kecil-kecilan, mau garap sesuatu acara, atau sedang mau minta pertimbangan karena ada tawaran pekerjaan yang baru, apapun itu, apalagi yang berkaitan dengan perasaan gitu ya, itu bisa diobrolkan dengan teman yang dekat, teman baik, sahabat setia. Wah, hari ini Anda mungkin punya kesempatan berkumpul dengan mereka, gunakan sebaik-baiknya ya. Untuk yang berikutnya Pisces, Raja koin elemen tanah terkait dengan materi. Semoga ini simbol di mana Anda mendapatkan kerejekian yang bukan melulu soal finansial, tapi rezeki diberikan kesehatan, diberi kesempatan berkumpul, diberi kesempatan bersilaturahmi, diberi kesempatan menikmati suasana yang menyenangkan, tetap sehat, bergembira, bisa melaksanakan kegiatan yang sudah dipersiapkan dan direncanakan. Dan Raja koin ini orang yang sangat ditunggu dan dibutuhkan. Kehadiran Anda memberi pencerahan dan juga mensupport siapa saja yang mau bertukar pikiran. Nah, Raja koin elemen tanah, mungkin juga ada satu kegiatan yang harus mengeluarkan uang, atau Anda mau membelanjakan uang Anda untuk satu kebutuhan yang memang nggak bisa ditunda lagi. Tapi yang penting yang Anda kerjakan ini aman ya, tersupport, nggak ada masalah, dan Anda happy, semua juga merasa senang dengan kehadiran Anda, sehingga apa yang sudah dipersiapkan bisa berlangsung dengan sukses dan lancar. Kalau kerejekian ya mudah-mudahan memang ini ada isyarat bahwa hari ini ada informasi, ada rezeki, ada tambahan, ada kemudahan, apapun itu harus dibawa dengan rasa syukur ya, lebih banyak bersyukur, katanya nikmatnya akan dilipat gandakan. Untuk asmara berpasangan, dalam menjalani sebuah hubungan, ada baiknya juga Anda berusaha untuk lebih menyerap apa yang disampaikan pasangan, apa yang diinginkan, supaya match gitu ya, hatinya nyambung, pikirannya sinkron, sehingga ke depan tuh nggak banyak pertentangan. Langkah-langkah ke depan sudah dibahas berdua. Kalau ada perbedaan, coba diselaraskan, bukan malah dipertentangkan. Akhirnya bisa menimbulkan kegaduhan, pertengkaran, kekesalan, kemarahan. Nggak mau kan? Nah, pastikan Anda berada dalam suasana seperti Raja koin, ayem, tentrem ya. Kemudian untuk asmara lajang, ini simbol dimana sosok yang ada dalam diri Pisces seperti mempersiapkan diri untuk siap menghadapi apapun yang nanti ditemukan dalam salah satu karakter orang yang didekati, orang yang akrab gitu ya, yang menjadi kandidat kuat untuk menjadi someone spesial Anda. Tapi kalau merasa bahwa masih butuh waktu lagi untuk lebih mengenal, ya nggak apa-apa, berikan waktu Anda untuk lebih banyak mengetahui tentang segala hal yang ada dalam diri dia ya. Nah, untuk asmara buat lajang yang belum mau memilih siapapun, belum mau dekat dengan siapapun, peluang untuk bisa menyempurnakan ya pekerjaan yang tertinggal, atau bisnis yang lagi keteteran gitu, atau pekerjaan yang membutuhkan perbaikan, perubahan, inovatif. Anda bisa ambil kesempatan saat ini untuk menyerap pengetahuan dari orang yang lebih berpengalaman, dan siapa tahu ini juga kesempatan buat Anda memberi menemukan ide untuk mencoba membuka usaha ya. Katanya orang kalau sudah punya pegangan, cadangan, kalau nanti masa pensiun udah nggak tegang, sudah ada yang running gitu. Jadi jangan nunggu punya usaha atau punya bisnis, tar aja deh kalau saya sudah pensiun ya. Pelajaran dari yang saya peroleh dari orang yang sudah sukses bisnisnya, bahkan ada perusahaannya tuh lebih dari 5 ya, kalau nggak salah ada 8 ya, dia bilang ya saya kerja tapi saya bangun usaha ini gitu. Jadi kayak orang buka warung gitu. Begitu saya pensiun, saya udah tinggal menyibukkan diri untuk mengembangkan usaha lebih besar lagi. Oke juga. Nah, makanya saya bagikan, saya ceritakan supaya ada yang menduplikasi. Siapa tahu Anda bilang, oh
saya tuh tapi saya baru satu. Oh bagus, baru satu pun itu sudah dimulai, berarti tinggal running gitu kan. Nah kalau berminat untuk membuka lagi, mungkin butuh masukan saran dari banyak orang yang bisa memberi rambu-rambu apakah memang sudah waktunya mulai yang baru atau nanti saja ya. Jadi kesibukan Anda saat ini nggak mau ngurusin cinta dulu, tapi bagaimana bisa sukses di usia muda ya. Jadi kalau misalnya kalau Pisces yang tadi saya bilang berkaitan dengan pasangan, Anda harus sempatkan waktu untuk lebih banyak bercengkrama, lebih banyak mendiskusikan hal-hal yang bermanfaat, yang bisa menambah yang bisa menambah nilai dari cinta yang dijalani berdua gitu ya. Jadi jangan sampai ada munculnya perbedaan pendapat, perbedaan visi misi, jangan ya. Dan kalau yang tadi saya bilang lajang yang lagi mencoba mendekat, ini kesempatan untuk melihat siapa kira-kira yang betul-betul pas di hati. Kalau yang masih belum mau urusan ini itu ya tadi yang saya bilang, membuka usaha, membuka peluang, memberi kesempatan diri untuk menyerap banyak ilmu pengetahuan supaya dalam melakukan kegiatan apapun Anda sudah punya ilmunya gitu ya. Jadi kayaknya Raja Koin ini sebuah message yang penting buat Pisces supaya mempertimbangkan segala sesuatunya agar hidupnya lebih terisi ya. Untuk hari ini Aries apa kira-kira? As koin, koin besar ini ya. Kesempatan memanfaatkan waktu di hari ini untuk hal-hal yang luar biasa, membuat Anda mungkin teride untuk melakukan sesuatu yang menambah kebaikan, memajukan, mempercepat proses dari apa yang sedang Anda garap, atau hari ini ada satu urusan, ada satu janji yang ingin Anda realisasikan dan membutuhkan pembiayaan misalnya, atau ada kesempatan untuk bertemu untuk menyelesaikan pembahasan yang berkaitan dengan bisnis, berkaitan dengan urusan pekerjaan, urusan organisasi, urusan komunitas. Yang penting semua memberi manfaat lahir dan batin. Tangan dari langit menyodorkan kesempatannya pada Anda, mau diambil atau enggak gitu ya. Tangannya bercahaya, diumpamakan ini tangan yang menyodorkan ini adalah jalan Tuhan, Anda mendapatkan kerejekian yang besar, peluang yang oke, pertemuan yang menyenangkan, ilmu yang bermanfaat, hal-hal yang membuat hati tentram gitu. Pokoknya hari ini Anda coba resapi mana kira-kira yang masuk bagian kehidupannya Aries ya. Untuk asmara berpasangan, as koin, elemen tanah, menggambarkan bahwa adanya satu ketenangan dalam menjalani hubungan. Anda lebih merasa secure gitu ya. Ini yang saya jalani berdasarkan komitmen berdua untuk saling menghargai dan mau berjuang bersama-sama supaya hubungan yang selama ini mungkin sedang berprogres untuk meningkat kualitas hidup, kualitas cinta, kualitas dari kebersamaan, akhirnya mendapatkan jawaban. Intinya adalah harus sama-sama memposisikan diri seperti yang diinginkan pasangan. Jadi menjauhkan gesekan, menjauhkan perselisihan. Dan ini menjadi nilai yang luar biasa, kualitas yang bagus sekali dalam menjalani hubungan Anda dengan pasangan. Untuk asmara lajang, ketika Anda menawarkan sesuatu atau menghadirkan diri Anda dalam profiling yang oke, yang padat gitu ya, yang betul-betul punya nilai kemilau, ya saya yakin sekali buat lajang yang punya bobot as koin akan membuat banyak lajang yang lain ingin berusaha kenal atau dekat. Setidaknya Anda masuk dalam kriteria high quality gitu ya. Jadi mereka pun akan dengan senang hati mendekat. Artinya Anda memberi sinyal positif, dia pun memberi sinyal positif untuk sama-sama saling menjajaki. Dan mudah-mudahan ini kesempatan yang paling oke untuk bisa makin dekat dengan seseorang yang Anda suka. Untuk yang memilih tetap sendiri, target yang paling utama buat Anda adalah bisa punya hasil
dari kerja gitu berupa income yang cukup, yang bisa ditabung, yang bisa untuk investasi, dan Anda sedang mengumpulkan income ini untuk memberikannya pada orang-orang terkasih, orang tua misalnya. Buat yang merantau mau titip keluarga untuk dibelikan tanah, sawah, rumah, apapun itu. Misalnya buka usaha sehingga kembali Anda dari merantau sudah berjalan usahanya, dan ini perlu didiskusikan lebih rutin gitu ya, jangan lepas tangan, udah setor, udah yang penting pasti jalan, ternyata loh mana belum dibeliin, lu belum berjalan, belum bergerak, jangan sampai seperti itu. Jadi keep contact, kalaupun Anda mempercayakan kepada adik atau kakak atau orang tua, setidaknya Anda ikut memantau sudah sejauh mana pergerakan dari usaha yang sedang digarap. Atau Anda sendiri yang memang sekarang ini lagi sibuk dengan usaha bisnis, mungkin berusaha untuk memenuhi pesanan-pesanan yang jangan sampai membuat customer kecewa. Jadi selalu ada yang mengontrol ya, quality controlnya tetap berjalan, sehingga apa yang Anda tawarkan, apa yang Anda jual, apa yang Anda serahkan selalu membuat klien, customer, pelanggan itu puas dengan hasil dari Anda ya. Oke, berikutnya adalah Taurus. The Sun, matahari, terang benderang bersinar ya. Matahari energi panas yang dibutuhkan bumi, bisa menjadi solar energy ya, bisa menjadi lampu tanpa listrik gitu ya, dan energinya itu konon disimpan di bawah air laut gitu. Nah, di sini gambarnya kuda putih yang ditunggangi oleh bocah montok ya, bocah rambutnya keriting, cakep banget gitu. Terus bunga matahari bersinar, sudah matahari bersinar, bunga matahari bersinar, berarti di suasana yang panasnya tidak membakar kulit, dan kalau suasana panas matahari mengarah gitu indah ya, mungkin matahari pagi yang memberi energi, memberi semangat, mengajak Anda untuk bergegas melakukan sesuatu yang membawa nilai plus bagi kehidupan Anda, bekerja, berkarya, berusaha, beraktivitas, bergiat untuk memanfaatkan satu hari ini dengan lebih optimal dan hasilnya memuaskan ya. Dan ini unsur spiritual, mungkin hari ini Anda juga mendapatkan petunjuk bagaimana menyikapi kehidupan agar berkualitas. Untuk asmara berpasangan, kalau matahari ini berarti ada gairah, ada energi, ada greget-greget, ada sesuatu yang membuat Anda optimis bahwa apa yang dijalankan ini akan membuat hidup Anda berkembang, lebih maju, lebih baik lagi, lebih sukses lagi. Tapi hindarkan matahari yang misalnya Anda menganggapnya kalau marah atau emosi itu biasa, sesuatu yang harusnya diterima, oh jangan, itu justru malah membahayakan posisi Anda yang bisa menciptakan pertengkaran ya. Yang saya maksudkan di sini, jangan sampai hawa panas itu kalau dalam hubungan itu menimbulkan kegaduhan, pertengkaran, lebih mengedepankan ego, emosi, jangan. Ini justru akan membakar, menimbulkan kekisruhan. Nggak mau kan? Iya, jadi anggap saja matahari itu matahari pagi jam 5:30 sampai jam 10 gitu ya. Jangan yang jam 12 atau jam 1 panas kebakar ya. Dan kalau tadi soal kehidupan semangat, berenergi positif, melakukan banyak hal dan berpasangan pun bersemangat, apalagi yang lajang, Anda harus merasakan sesuatu yang betul-betul Anda ready gitu ya, Anda optimis sekali menemukan someone spesial yang bisa membuat hidup Anda makin cemerlang. Jadi harus tenang, nggak boleh terburu-buru atau tergesa-gesa, yang penting ada, yang penting kecomot. Jangan dong ya, kalau salah pilih tengah jalan ambiar, nyesel ya. Oke, untuk yang memilih tetap sendiri, salah nggak Mbak kalau saya belum punya pacar atau belum mau punya pendamping dan saya lebih mau fokus untuk pengembangan potensi diri? Ya nggak masalah juga, setiap orang berhak memilih jalan hidupnya kok. Tapi yang penting Anda tahu waktu gitu, jangan terus-terusan asik akhirnya udah selamanya bye-bye, nggak perlu lah pasangan, jangan gitu ya. Hindarkan sikap pesimis atau apatis tentang cinta, karena mungkin Anda masih nutup diri. Tapi kalau yang memang saat ini tuh merasa
belum maksimal, hidup belum sejahtera, belum bisa berdiri di kaki sendiri, nggak mau jadi beban orang lain. Jadi sekarang fokus untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, fokus untuk berkarir, fokus untuk mengembangkan usaha. Ya fokuskan, jangan sampai apa yang ingin Anda lakukan malah jadi tersia-sia ya. Berikutnya adalah Gemini. Ini tadi Taurus, nih Gemini, 5 piala. Ini adalah gambaran orang yang sedih atau kecewa. Mungkin ada yang acara kemarin belum berhasil, pertemuan gagal, rencananya nggak berjalan lancar atau apa gitu ya. Nah, kalau Anda berada dalam kondisi situasi sedih, kecewa, menunduk gitu ya, harus segera tegakkan, lihat kiri kanan, ada jalan keluar. Kenapa? Karena ada jembatan jembatan menyeberangi sungai menuju istana. Jadi kalau Anda sedih kan di sini gambarnya tiga piala ambruk, 2 piala masih tegak berdiri, itu masih bisa digunakan. Kadang energinya tidak full, tapi kalau kita optimalkan kita bisa sampai ke tujuan gitu kan. Termasuk Anda, kalau mungkin ada sesuatu yang menjadi angan-angan, keinginan Anda ternyata nggak sesuai harapan, bukan berarti gagal. Anda masih punya potensi untuk ikhtiar, berjuang, memaksimalkan apa yang Anda mampu untuk mewujudkan keinginan Anda, impian Anda, lakukanlah gitu ya. Dan pastikan Anda dalam kondisi yang mungkin labil, limbung, galau, risau, dekatkan diri pada Tuhan, minta petunjuk, dan mudah-mudahan kekuatan yang masih ada dalam diri Anda bisa malah full power gitu ya. Anda bisa menyelesaikan semuanya, memperbarui semuanya, melangkah dengan pasti dan membawa hasil yang terbaik. Kenapa tidak ya? Jadi tetap semangat. Buat asmara berpasangan, kalau ada pertengkaran, perbedaan pendapat, Anda merasa lagi nggak mood, ya sudah, setidaknya Anda katakan pada pasangan, saya lagi mau menenangkan diri, saya lagi mau sendiri, jangan diganggu dulu ya, jangan kesini, saya lagi mau sendiri, saya lagi mau, nah beda, kata-katanya sama tapi hentakan, disuarakan dengan amarah, jelas nanti membuat pasangan sakit hati ya. Jadi kalau Anda lagi dalam keadaan 3 piala jatuh, 2 piala berdiri, di kejauhan ada digambarkan kayak istana dan ada sungai, Anda sedih, wah nggak bisa lompatin sungai. Padahal kalau pandangannya diluaskan, ada jembatan kecil sebagai penghubung yang bisa melewati sungai. Sama diibaratkan sungai itu adalah problem, masalah gitu ya. Anda bisa melampauinya, bisa menemukan jalan keluarnya, asalkan sudut pandang hidup Anda itu luas ya. Dan yakinlah Anda akan mampu melampauinya. Kemudian yang berkaitan dengan pasangan tadi, kalau ada sesuatu yang membuat Anda kecewa, marah, jangan langsung ambil kesimpulan dari sudut pandang Anda. Coba bahas, diskusi. Mungkin yang membuat jadi rentan bertengkar itu karena berjauhan, atau mungkin karena salah paham, atau mungkin ada kondisi yang kesulitannya tuh belum selesai-selesai, jadi sensitif. Ya, pokoknya harus bisa lebih sering duduk komunikasi dari hati ke hati. Kalau jauhan gimana Mbak, long distance gimana? Ya udah, komunikasinya tuh jangan pakai kencang, ngobrolnya yang enak, yang tenang, yang sabar. Insya Allah kalau ada masalah bisa terselesaikan ya. Untuk asmara lajang, kalau Anda selama ini berusaha membuka hati, menjajaki, gagal, mendekat, gagal, sudah hampir dekat, hampir jadi, gagal, jangan patah arang. Yakinlah sudah ada seseorang yang menunggu hadirnya Anda dalam kehidupan dia. Jadi harus dalam ikhtiar itu dibarengi doa supaya pintu jodohnya terbuka dan pertemuan itu dimudahkan ya. Harus optimis. Nah, untuk yang memilih tetap sendiri, Anda saat ini sedang berusaha menguatkan diri, meyakinkan bahwa Anda bisa membawa perubahan kehidupan yang tadinya itu serba susah, nggak cukup, ekonominya belum stabil, masih belum mandiri. Ya, Anda harus lebih fokus ya untuk melangkah, untuk memperbaiki setiap apapun yang ada dalam kehidupan Anda, urusan kehidupan, hubungan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang penting harus tenang, bijak, dan dewasa ya. Berikutnya adalah Cancer. 8 koin, elemen tanah berkaitan dengan materi. Ini gambaran di mana Cancer harus tenang, sabar, meniti setiap apa yang digarap, yang dikerjakan, yang dikomunikasikan,
tapi harus fokus. Kalau nggak fokus ke sana kemari, dan terpecah-pecah, terpencar-pencar, urusannya nggak selesai-selesai, ambiar. Jangan ya. Anda harus seperti yang tergambar di sini. Koinnya dipahat satu persatu, ada 6 tersusun, yang satu masih dipahat, yang satu sudah kayak ibaratnya aduh udah penuh, dilempar. Jadi nggak pernah tahu kalau sedikit-sedikit lama-lama makin banyak gitu, hasilnya seperti bukit. Kalau orang bilang nabung sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit gitu ya, jumlahnya makin banyak mungkin maksudnya. Begitu juga dengan usaha, pekerjaan, bisnis, kegiatan yang membawa kebaikan gitu ya. Dengan kesabaran, pelan-pelan apa yang ingin Anda hasilkan itu akan terlihat. Ada progresnya, ada perkembangannya. Tapi butuh ketenangan, butuh fokus, butuh konsentrasi. Kalau ada hal-hal yang bisa mengacaukan konsentrasi Anda, pinggirkan, singkirkan ya. Untuk asmara berpasangan, kadangkala kita itu sering kehilangan kesabaran ketika ada hal-hal yang harusnya didiskusikan bersama. Kita jadi one man show, ambil keputusan sendiri, ambil langkah sendiri. Padahal ada seseorang yang berarti dalam hidup Anda, bisa dimintakan pendapatnya, bisa diajak duduk berdua ngobrol. Ini gimana ya menurut kamu? Pendapat kamu gimana? Apa yang harus aku lakukan? Apa ini bagus ya? Apa ini nanti berisiko ya? Dua kepala jauh lebih baik untuk bisa mengambil keputusan atau kesimpulan dari langkah besar yang akan dilakukan gitu. Jadi jangan pernah mengesampingkan kehadiran seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dengan menyertakan dia, dengan memberikan dia porsi dan ruang yang seperti Anda itu benar-benar menghadirkan dia selalu dalam setiap hal, dia akan merasa dihargai, dibutuhkan, dan ini positif untuk kualitas hubungan Anda dengan pasangan. Jadi jangan sampai mengecilkan kehadirannya ya. Untuk asmara lajang, dalam melakukan proses pendekatan jangan seradak seruduk, harus tenang, hati-hati. Kalau mau PDKT seperti yang digambarkan ini, pelan-pelan pasti akan terhubung, karena kan kalau angka 8 infinity, akhirnya Anda dengan dia bisa ada seret gitu ya, setruman yang membuat Anda dengan dia itu bisa makin dekat, mengikat hati. Didoakan semoga bisa menemukan seseorang yang betul-betul cocok ya. Kemudian untuk yang memilih tetap sendiri, nggak mau mikirin yang lain, pokoknya sekarang bekerja, berikhtiar, hasilnya harus jelas, ada income, ada pergerakan, ada perubahan, sehingga kesejahteraan bisa semakin baik ya. Berikutnya adalah Leo, The Hermit, sang pertapa. Entah kenapa hari ini Anda tuh lebih memilih ingin lebih tenang, mencari jawaban, menambah nilai spiritual, dan tidak mau terpengaruh oleh suara-suara dari luar. Anda ingin lebih mendengar suara batin Anda, petunjuk yang ingin Anda lakukan. Anda sedang mencoba menelaah ya, mencoba melihat ke kiri dan ke kanan berdasarkan intuisi, petunjuk yang Anda dapat dari intuisi yang membimbing dan mengarahkan Anda supaya tidak salah jalan gitu. Jadi kalau memang Anda ingin tenang, ya sudah, mungkin ada beberapa kegiatan harus di pending dulu gitu ya, tapi Anda lebih banyak mengevaluasi apa saja yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan, dan langkah besar apa yang akan Anda lakukan untuk hari ini dan hari-hari berikutnya. Dan ini akan bisa membuat Anda jauh lebih siap memulai sesuatu karena sudah menemukan jawaban, sudah mendapatkan petunjuk, sehingga Anda yakin tidak akan salah jalan. Untuk asmara berpasangan, kalau suasananya jadi seperti gremet gitu ya, adem, kesannya ayem tentrem gitu orang Jawa bilang ya, kesannya damai gitu ya. Tapi kalau sebetulnya adalah flat gitu ya, harus dihidupkan, harus tahu cara bagaimana membuat greget-greget supaya Anda dan pasangan bisa banyak tawa lagi, banyak canda lagi, menemukan cara untuk bergairah lagi gitu. Harus diusahakan
nggak boleh menyerah ya. Untuk asmara lajang, setelah sekian lama Anda berusaha untuk keluar dari zona nyaman untuk bisa move on, akhirnya sudah bisa move on, tapi pikirannya itu masih berkutat di suasana yang yang belum mau seperti mencoba, membuka hati, membuka diri. Bagaimana mungkin berhasil kalau Anda masih ingin berada di suasana yang kayak dalam kehampaan. Wah, kehampaan. Pokoknya kalau Anda merasa siap, ingin menjalani sebuah hubungan, ingin menjalin cinta, ingin menemukan pasangan yang tepat, Anda harus berani memulai, membuka hati, memberi kesempatan orang untuk dekat, mengenal, menjalin komunikasi. Kalau ini Anda berikan, Anda lakukan, insya Allah bisa ketemu kok seseorang yang memang ditunggu-tunggu gitu ya. Nah, buat yang memilih tetap sendiri, pertapa ini menggambarkan Anda masih mencoba memikirkan lagi langkah-langkah ke depan dalam melakukan berbagai urusan, kegiatan, dan beragam hal yang memang membutuhkan pertimbangan, pemikiran yang masak, supaya apa? Tidak membawa kerugian material gitu ya, tidak masuk dalam situasi yang complicated gitu ya, tidak membawa tidak larut dalam suasana yang kusut gitu. Jadi berpikir jernih, mencoba menggali apa yang ada dalam diri Anda, ya insya Allah setelah proses perenungan ini, kontemplasi ini, Anda keluar dari diri Anda dan mendapatkan jawaban untuk membuat sebuah lompatan besar ya. Berikutnya adalah Virgo, Queen of Wands, Ratu Tongkat. Ada perempuan memegang tongkat, samping kirinya ada bunga matahari yang dia pegang, lalu ada kucing hitam. Sepertinya Virgo lagi mantap, lagi semangat, yakin hari ini segala hal yang sudah disiapkan, dijanjikan, dan urusan-urusan yang sudah dibahas, yang sudah disepakati berjalan sesuai dengan rencana dan berlangsung dengan penuh semangat karena semua bergairah untuk melakukan kegiatan di hari ini. Dan kucing adalah intuisi. Anda bisa tahu apa yang terbaik yang harus dilakukan supaya meninggalkan kesan yang positif gitu. Kemudian untuk asmara berpasangan, ini adalah gairah yang ditumbuhkan selalu supaya ada iramanya, ada warnanya, ada gairahnya, dan ini menggambarkan semangat yang berjalan antara Anda dan pasangan. Jadi Anda tahu kapan bisa memulai melakukan satu kegiatan bersama orang yang Anda sayangi. Kemudian dialog yang berkaitan dengan persiapan untuk menyongsong kehidupan yang semakin baik, semakin berkualitas. Jadi kalau misalnya nih, kalau yang berpasangan ya, kalau pacaran stepnya jelas, ini kapan mau tunangan. Kalau yang sudah tunangan, kapan nih melangsungkan pernikahan? Jangan tunangan aja, tahu gitu kan pacaran langsung aja dilamar dan nikah gitu ya. Ya yang penting kalau yang sudah menikah ya makin memperkuat ikatan cintanya gitu. Jadi kalau Ratu Tongkat ini sosok perempuan yang tangguh, yang kuat, yang punya strategi dalam hidup dan selalu menggunakan intuisinya untuk merasa supaya tidak salah dalam mengambil tindakan, dalam mengambil keputusan, dan selalu berusaha menyelamatkan kondisi yang ada antara Virgo sendiri dengan pasangan, dan hindarkan situasi yang bisa membangun api cemburu ya. Jangan sampai ada yang mendua, jangan sampai ada yang berkhianat gitu, karena memang di luar sana banyak sekali gangguan, godaan. Tapi buktikan bahwa Anda bisa memegang teguh komitmen. Kalau yang gampang selingkuh gimana Mbak Endang? Ya berarti dia memang bukan orang yang punya komitmen itu dipegang teguh gitu. Dia bisa saja akhirnya nanti bukan hanya cinta yang dia hianati, komitmen kerja dia hianati, komitmen bisnis bisa dia ingkari gitu ya. Jadi orang yang kayak gini lebih baik kita hindari. Tapi kalau gambarnya Ratu Tongkat ini dalam urusan cinta akan berusaha mencoba berada di posisi yang
yang lebih baik ngikut gitu ya, mengiringi, mengimbangi pasangan, dan tentu dengan menjaga kemesraan dan juga gairah cinta. Nah, untuk yang asmara lajang, saat ini Anda merasa yakin bahwa dengan menggunakan rasa yang terhalus Anda bisa menemukan seseorang yang tepat, apalagi dengan rasa, dengan intuisi. Ketika menyeleksi seseorang jauh lebih tajam. Kenapa? Anda akan tahu bahwa ini misalnya orangnya matre, ini orangnya perhatian, ini orangnya suka ngedrop, mentalnya kurang tangguh dan sebagainya. Itu karena Anda menggunakan petunjuk yang berdasarkan intuisi Anda. Ya, mudah-mudahan sih ketika Anda betul-betul menemukan seseorang klop sesuai dengan kriterianya. Untuk yang memilih tetap sendiri, buat Anda urusan cinta nanti aja. Jadi yang Anda perbaiki, Anda tingkatkan adalah bagaimana kedudukan, kualitas kerja, kualitas usaha dari yang dihasilkan, produk barang atau jasa yang dihasilkan, dan ini yang Anda yakini akan membuat hidup Anda tambah ajek ya, tambah sejahtera, dan semua urusan yang tadinya bikin pusing kepala bisa teratasi satu persatu. Berikutnya adalah Libra, as tongkat. Elemen api terkait dengan semangat. Tangan dari langit menembus di balik awan, nyoh tongkatnya. Tongkat yang sering saya bilang semangat, keyakinan akan menyelesaikan, akan menuntaskan urusan pekerjaan atau hal-hal yang harus dituntaskan di hari ini. Dan ini adalah peluang atau kesempatan yang diberikan kepada Anda, dan buktikan Anda mampu menyelesaikan tugas, tanggung jawab atau amanah yang diserahkan pada Anda. Untuk asmara berpasangan, ini adalah gambaran di mana Libra akan berjuang, optimis, bisa memegang komitmen atau ikrar cinta. Jangan sampai ada cabang-cabang cinta gitu ya. Di sini cabang-cabangnya itu adalah harapan hidup yang akan membuat Anda dan pasangan meyakini hidup dalam naungan cinta yang kuat, membawa kehidupan makin sejahtera, satu sama lain saling mengayomi, dan ini menjadi modal dasar, modal kuat Anda. Cinta dimulai dari niat yang jujur, niat yang lurus dan tulus. Untuk asmara lajang, kalau Anda merasa mendapatkan setruman yang kuat yang belum pernah Anda rasakan, bisa jadi itu adalah rasa yang diberikan Tuhan supaya Anda bisa berdesir rasanya menemukan sosok yang selama ini Anda impikan, dan sosok tersebut justru memang tertarik dengan Anda, dan ini ibarat pucuk dicinta, ulang pun tiba. Akhirnya mendekat, akhirnya menyatu, akhirnya bisa berjodoh ya. Tapi tenang, sabar, yang namanya masih proses mencari, ya harus buka mata, buka telinga ya, sampai Anda meyakini menemukan sosoknya, ya sudah, coba dijajaki. Untuk yang memilih tetap sendiri, Anda saat ini merasa bahwa pilihan hidup untuk sendiri adalah cara yang tepat untuk meningkatkan kualitas atau bobot diri Anda sebagai pribadi, supaya ke depan Anda bisa tampil dengan percaya diri dalam hidup. Mau diposisikan seperti apa, Anda tahu bagaimana harus menjalani gitu ya. Dan ini harus dibuktikan dengan sungguh-sungguh sehingga orang akan percaya ketika bekerja sama, ketika mungkin bermitra. Tapi karena memang Anda tipe orang yang selalu berusaha komit, jika mengatakan sanggup maka Anda akan sanggup, ketika iya maka akan dilaksanakan gitu ya. Berikutnya adalah Scorpio, The European, pendeta memberikan pemberkatan pada jemaatnya. Hari ini Anda sepertinya mendapatkan satu siraman rohani, cahaya spiritual, petunjuk, diberkati. Mungkin juga ada yang hari ini melangsungkan pernikahan, ini seperti pemberkatan, bisa juga kayak ijab kabul gitu ya. Semoga urusan Anda hari ini lancar. Komitmen yang Anda ikrarkan sebagai cinta yang harus diisi dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, itu betul-betul nyata ya. Jadi saya kembalikan lagi untuk urusan kesibukan, kegiatan, sibuk-sibuk yang lain gitu ya. Anda yakin bahwa apa yang dijalankan, kalau hati kita tulus, lurus gitu ya, insya Allah hasilnya itu membawa berkah ya. Untuk yang tadi asmara berpasangan, Anda harus bisa memegang teguh komitmen cinta,
memegang teguh ikrar cinta bahwa Anda akan selalu bersama dia dalam susah maupun senang. Pengayoman akan membuat dia nyaman dalam situasi apapun jatuh bangun, tetap selalu bersama ya. Kemudian untuk asmara lajang, kalau memang sudah yakin ini udah waktunya deh kayaknya saya harus punya seseorang yang bisa membangun satu kehidupan yang cerah ke depan gitu ya. Ya Anda harus bisa memilah dan memilih mana kira-kira yang pas untuk menjadi pasangan atau soulmate Anda yang harus dijajaki pelan tapi pasti dan pakai hati gitu ya. Yang memilih tetap sendiri. Kondisi hidup apapun, Anda selalu bersyukur bahwa Tuhan sudah berikan begitu banyak hal yang menyenangkan dalam hidup, maka ya selayaknya menurut Anda setiap waktu dalam hidup itu harus ditaburi dengan rasa syukur yang terus menerus, sehingga makin lama terasa bahwa hidup yang dijalani itu begitu indah ya. Dan makin tingkatkan kualitas spiritual Anda sehingga apa yang Anda jalani terasa nyaman, tenang, damai, dan bahagia. Berikutnya adalah Sagittarius. Death ya. Ini gambaran kartu, bukan artinya Anda mati, bukan, tapi permulaan, reborn, hidup lagi, bangkit lagi, melaksanakan sesuatu yang tadinya mungkin sudah tidak tergerak, sudah tidak minat, sudah tidak ada cara, sudah tidak ada jalan. Tapi kalau jawabannya ini, masalah itu akhirnya tuntas, selesai, dan Anda melangkah dengan rencana baru, teman baru, lingkungan baru, kegiatan baru, dan Anda merasa optimis karena ini adalah memulai awal langkah baru, dan harus optimis bahwa segala sesuatu yang Anda lakukan akan membawa peningkatan yang signifikan bagi siapapun yang ikut terlibat di dalamnya. Untuk asmara berpasangan, kalau kemarin ada masalah, ada keributan, ada clash, ada ketidakcocokan, udah waktunya selesaikan, damai, dan perbaiki lagi, saling sayang lagi, saling cinta lagi. Dan kalau memang terasa sulit, ya pelan-pelan aja, pelan-pelan saja gitu ya. Jadi jangan memaksakan situasi kondisi yang lagi nggak kondusif, tapi harus yakin bahwa masalah yang ada dalam kehidupan Anda akan terselesaikan, akan tuntas, akan bisa memulai segala sesuatu dengan cara berpikir yang baru, dengan optimisme bahwa Anda bisa mencapai satu keberhasilan. Nah, berkaitan dengan tadi asmara berpasangan, jadi harus optimis, jangan lagi ada salah sangka, salah duga yang membuat pertengkaran itu jadi berlarut-larut. Ini adalah keyakinan bahwa kemarin masalahnya udah tuntas gitu. Nah, untuk yang asmara lajang, kalau Anda merasa bahwa ini sudah waktunya memulai menemukan seseorang untuk membangun satu kehidupan yang bahagia, ya sudah mulai. Jangan berlama-lama, jangan timbang, gak ketemu-temu, gak mulai-mulai, akhirnya bablas lagi gitu ya. Harus betul-betul berani melakukan satu upaya untuk bisa membuat diri Anda membuka hati, memberi peluang seseorang yang siapa tahu ada chemistry dengan Anda, jadi mendekat ya. Yang memilih tetap sendiri, apa yang sudah Anda selesaikan, yang sudah dirampungkan, yang sudah dituntaskan, membuat Anda makin mantap dan yakin juga optimis apa yang akan Anda lakukan ke depan sudah terencana dan sudah tertata, sehingga tidak ada lagi keraguan untuk membuat lompatan yang besar ya. Berikutnya Capricornus, Raja Pedang, elemen angin terkait dengan pikiran. Ini adalah gambaran sosok raja yang tangguh, yang komit, yang menepati janji, yang tidak penakut, dia pemberani mengatasi segala apapun. Nah, simbol yang pedang ini kan pikiran. Kecerdasan Anda tertuang untuk menyelesaikan segala urusan, segala kegiatan yang memang sangat berpengaruh untuk kegiatan Anda di hari ini. Jadi jangan sampai ada yang tertunda, ada yang batal gitu ya. Nah, kalau Anda sudah janji harus ditepati. Kalau Anda sudah melaksanakan sesuatu harus diselesaikan gitu. Raja Pedang akan berusaha seoptimal mungkin, semaksimal mungkin menyelesaikan tugas tanggung jawabnya di hari ini, dan hasilnya
memberi nilai plus di setiap pikiran orang-orang yang ada di sekeliling Anda dan yakin dengan kualitas diri Anda. Untuk asmara berpasangan, komitmen yang sudah Anda ucapkan ya, ikrar cinta yang sudah disampaikan Anda akan perjuangkan, karena di sini gambaran orang yang akan berjuang, berusaha mati-matian untuk membuktikan bahwa Anda bisa menjaga cintanya, bisa merawat cintanya, bisa selalu bersama, saling memperbaiki situasi kondisi hubungan yang ada. Jadi kalau ada yang kurang diperbaiki, kalau ada yang merasa masih masih sering salah paham, curiga, cemburu, ini juga harus diyakinkan bahwa itu semua salah, tapi dengan cara yang bijak, cara yang elegan, cara yang dewasa. Jadi kalau urusan cinta, kalau Raja Pedang, cinta yang berpasangan nih, akhirnya sama-sama tahu bahwa penyelesaiannya caranya ya seperti ini, menuntaskannya begini, menghadapinya seperti ini gitu. Jadi terlihat sekali kualitas dari pribadi masing-masing ketika menjalankan hubungan, memang sama-sama komit, itu yang paling penting ya. Untuk asmara lajang, kalau dalam pikiran Anda inilah momentum di mana Anda siap membuka hati, siap menjalin hubungan, ya itu baru step awal. Step berikutnya adalah bagaimana cara meyakini bahwa Anda ada seseorang yang punya setruman kuat. Nah, berikan ruang bagi diri Anda untuk bisa memberi kesempatan, punya strategi supaya makin dekat, supaya akrab dengan seseorang yang selama ini sebetulnya tidak lepas dari pengamatan. Nah, dijajaki lagi, semoga saja memang ada seseorang yang lagi membuat Anda pikiran mulu, kemudian ingin dekat, ingin ngajak ngobrol, ingin bisa terus ngechat bareng dia gitu ya. Nah, cara pendekatannya juga harus sabar, pelan, menggunakan strategi supaya tidak mencolok ya, tidak menyolok proses pendekatan Anda, sehingga dia lebih terbuka lagi, memberikan kesempatan Anda untuk makin dekat. Yang memilih tetap sendiri, situasi saat ini buat Anda adalah situasi yang menuntut tanggung jawab yang total, yang betul-betul membuat mereka yakin segala sesuatu kalau diserahkan Anda selesai, diberikan kepada Anda untuk dilaksanakan tuntas gitu ya. Ini yang akan menjadikan Anda dianggap punya goodwill gitu ya, punya jaminan bahwa kalau disertakan segala urusan jadi selesai. Kalau Anda dilibatkan segala masalah ketemu jalan keluarnya. Nah, itu yang harus ditunjukkan, yang harus dipertahankan kualitas diri Anda, jangan sampai downgrade ya. Oke. Dari apa yang dibahas, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang sreg, kurang sesuai, nggak ada resonansi, dan komen bilang kok banyaknya nasihat daripada ngeramalnya, ya di sini apa yang dibacakan ingin mengupgrade ya diri Anda, memotivasi diri Anda supaya tahu bagaimana cara menjalani kehidupan agar bisa menemukan cara bagaimana bisa lebih beruntung, bagaimana mengantisipasi hal yang tidak baik supaya tidak terjadi gitu ya. Jadi yang saya sampaikan bukan ramalan nanti kamu ini loh, nanti kamu ini loh, nanti kamu begini loh. nggak akan begitu saya menyampaikannya ya. Oke, jadi kalau ada yang merasa kurang pas, kurang sreg, nggak ada resonansi, skip aja, nggak usah rempong. Tapi kalau ada yang baik, ada yang sesuai, ada yang merasa membuat Anda jadi optimis untuk melangkah, aminkan, semoga menjadi kenyataan segala hal yang baik ya. Tapi jangan lupa juga like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Serta jangan lupa setiap Sabtu dan Minggu malam jam 21.45 waktu Indonesia Barat, Anda bisa saksikan program Take Me Out Indonesia di GTV atau Global TV setiap pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Saya hadir sebagai fortune teller yang melihat kecocokan atau chemistry antara single man dan single ladies yang diterawang melalui kartu tarot, garis tangan, raut wajah, dan sekuntum bunga. Oke, itu tadi dan pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.